Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu jamaah pengawasan malam Kamis, azani wa azamullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan anugerah terindah, anugerah yang senantiasa kita doakan agar senantiasa kita ini ingat untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam telah senantiasa kita haturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Dengan usaha kita selama kita hidup di dunia ini senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk ke berapa Ramadan ini? 13 Ramadan. Perbeginnya dan separuh Ramadan. 13 Ramadan. Sehat Bapak Ibu? Masih semangat mau berkendara? Semangat, alhamdulillah. Bapak Ibu yang ngomong, biasanya pun mau balik atau ngomong penceramah itu memberikan inti daripada pembicaraan. Itu kalau nggak di awal, di akhir. Ini ngomongnya. Kalau di akhir, takutnya konsentrasinya sudah menurun. Maka kita sampaikan di awal. Jadi inti nama ya, buatan pengajian ini, inti jagoan atau apa? Di Batam itu kan sekitarnya kan wedangan, gitu, wedangan, jagongan, ada itu. Itu setelah tarawih, yang lainnya deh jagongan. Sehingga nanti malam hari ini Bapak Ibu kita yang terus jagongan mau pengajian. Maka tadi kita sampaikan mubalik penceramah itu senantiasa membawa inti dari pembicaraan, dan intinya itu tidak banyak. Paling ke 1, 2 ataupun 3. Cuma uraiannya ini yang panjang. Memang untuk memahamkan seseorang itu yang namanya uraian. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kami sampaikan di awal inti dari apa yang nanti kita sampaikan. Ya Bapak Ibu, yang di luar bisa berhenti sejenak, bisa melihat ke dalam sebentar. Ini adalah inti yang akan kita sampaikan di kajian kita malam hari ini. Setelah itu nanti di luar ngomong. Bapak Ibu yang masih di luar ya, bisa melihat ke dalam sebentar. Untuk gantung inti itu paling 2 menit. Oke, Bapak Ibu yang di luar pegang HP, salah kalian adik-adik yang ramai diam dulu. Oke. Yang pertama saya sampaikan, wallahi Bapak Ibu, malam-malam Ramadan itu ibadah kita pahalanya dilipat gandakan. Bapak Ibu, wallahi pada malam hari-hari ini sedekah kita dilipat gandakan. Bapak Ibu, wallahi amal soleh kita pada malam-malam ini dilipat gandakan. Maka jangan rusak malam-malam Ramadan kita, hari-hari Ramadan kita dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu rahimahullah, wallahi betul, jangan sampai rusak hari-hari kita selama bulan Ramadan ini dengan perbuatan yang sia-sia. Karena tadi kalau kita sampaikan bahwa ibadah kita dilipat gandakan, sedekah kita pahalanya dilipat gandakan, ucapan baik kita, nasihat kita kepada orang lain dilipat gandakan. Maka jangan sekali-kali dirusak. Jangan sekali-kali malam-malam atau hari-hari Ramadan ini kita sia-siakan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu,
jangan senang yang terlalu senang, jangan takjub, jangan heran, jangan gumun. Ampun gumun kepada orang yang dikerumuni dunia. Jangan gumun kepada orang sing dunia itu kok merumuni dia, senantiasa datang kepada dia. Karena kenapa? Allah memberikan dunia juga kepada orang kafir. Allah juga memberikan dunia itu kepada orang kafir. Maka kita boleh senang pada dunia, boleh, tapi jangan sampai gumun. Kalau orang itu dunianya, artinya dunia di sini ya harta, ya teman, ya jabatan, itu ya kita senang-senang saja. Jangan sampai tergumun-gumun karena itu jabatan, harta, kekayaan itu Allah juga berikan kepada orang kafir, sehingga itu tidak utama. Maka kita harus gumun kepada yang Allah berikan hanya kepada muslim. Orang kafir tidak mendapatkan itu. Di antaranya adalah puasa. Orang kafir tidak dapat itu. Yang dapat itu hanya orang muslim. Maka kita wajib bangga. Maka kita wajib gumun karena diberikan khusus kepada orang muslim. Maka apapun ini bisa kita kembangkan. Ojo gumun yang apa-apa itu Allah juga beri kepada orang kafir. Berarti itu tidak spesial. Yang spesial itu ketika Allah memberikan hanya khusus kepada orang muslim. Ini bukan jangan gumun. Maka jangan salah menaruh gumunnya wahai diri. Kadang kita ini gumun kepada hal-hal yang memang indrawi, yang bisa terindra. Tapi tengok, hal itu diberikan Allah kepada orang kafir atau tidak? Kalau diberikan orang kafir juga, berarti hal yang remeh. Karena orang kafir tidak mungkin diberikan Allah sesuatu yang luar biasa. Pun intinya dua ini. Jangan rusak malam-malam Ramadan kita. Jadi kita sampaikan bahwa amal baik kita, sedekah kita, nasihat kita, perkataan baik kita, semua dilipat gandakan. Kemudian jangan gumun kepada hal-hal yang itu Allah berikan juga kepada orang kafir. Itu itu inti dari kajian kita. Yang mana kenapa itu kita sampaikan? Karena banyak di antara adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, malam-malam Ramadannya ini habis untuk nongkrong, habis untuk bermain HP, habis untuk scroll-scroll. Kan iman. Padahal kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka baik-baik mendidik anak itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Karena tidak semua profesi guru, tidak semua guru itu mendidik. Betul? Tidak semua guru itu mendidik. Profesi guru itu tidak semuanya. Tidak semua sekolahan, lembaga sekolahan itu juga mendidik. Tidak semua sekolahan itu mendidik. Maka mendidik itu tugas siapa? Orang tua. Al-um madrasatul ula. Orang tua itu adalah orang yang mendidik. Sehingga pendidikan itu akan dipertanggungjawabkan. Apakah anak kita sudah kita didik dengan baik? Apakah anak kita sudah kita didik dengan benar? Maka ketika kita mengambil arah atau kiblat pendidikan kita, kalau pendidikan sekuler, pendidikan barat itu dalam proses pendidikannya meninggalkan peran Allah. Itu pendidikan sekuler. Kemudian itu ada pendidikan Islam. Yang Islam itu sumbernya daripada wahyu, maka sempurna. Ketika pendidikan disambung dengan Islam, maka insya Allah ini adalah ikhtiar manusia terkait kurikulum dan sebagainya, disambung dengan kesempurnaan Islam. Maka pendidikan Islam akan menjadi lebih sempurna. Yang mana? Mengandalkan atau menyandarkan pendidikannya kepada wahyu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi saat ini Bapak Ibu, ketika kita berbondong-bondong menuju masjid mencari barokah bulan Ramadan, di mana Ramadan diturunkan Al-Quran, di mana Ramadan dibukakan pintu ampunan, itu kok gak dimahi sama generasi kita, gak dimahi dengan umat Islam secara umum, terutama generasi-generasi kita, bawah-bawah kita ini. Maka iman-iman Allah sudah melipat gandakan, tapi disia-siakan. Maka Bapak Ibu, ini boleh saya cerita kan? Tadi kan saya
Maka saya itu masih tergila-gila dengan yang orang yang kita kenal saja. Saya masih tergila-gila itu dengan almarhum Bapak. Bapak itu menyekolahkan sama putranya kok kenapa sih ke agama? Apakah Bapak itu nggak mau dipensiun anaknya, nggak mau diberi ya uang atau diberikan materi sama anaknya? Kenapa kok semuanya diarahkan ke agama? Apakah Bapak menginginkan besok ketika sudah tua itu pengen dipensiun anak? Maka itu masih kita coba, kita gali. Ternyata untuk bekerja di satu bidang itu untuk menjadi ahli di bidang tertentu itu nggak butuh waktu lama. Contoh sekarang sudah ada LPK itu untuk menjadi ahli mesin bengkel itu LPK menjanjikan 6 bulan sudah dapat kerja. Betul kan? Betul kan? Kemudian untuk ahli apapun itu misal otomotif atau di bidang pertukangan dan sebagainya, sekolah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu sudah bisa menjadi ahli tertentu. Dan dulu selama kita SD, SMP, SMA itu sekolah dapat apa? Kan? Kalau memang untuk satu profesi itu hanya cukup 6 bulan, 8 bulan, 7 bulan. Maka ternyata Bapak Ibu, SD itu adalah penerapan yang mana anak itu cuma tahu siapa Allah, di mana anak belajar untuk sholat. Jadi menjadikan anak itu tahu kepada Allah. Sedangkan pelajaran yang lain coba Bapak Ibu yang mengalami SD itu yang masih membekas di pelajaran apa? Matematika. Kemudian apalagi bahasa Inggris. Untuk menjadi ahli bahasa Inggris pun sekarang tinggal kepari ke diri itu 3 tahun jadi ahli bahasa Inggris. Nah terus sekolah kita dulu selama 12 tahun ternyata membuat kita jadi apa? Gitu, Bapak Ibu. Ya. Maka menjadikan orang baik, orang yang tahu Allah, orang yang beriman itu ternyata lebih susah dibanding untuk menjadikan seorang ahli dalam bidang. Coba Bapak Ibu kita lihat ya, orang yang saat ini taruhlah menduduki jabatan penting di sebuah perusahaan yang dia masuk perusahaan itu dari tahun taruhlah 80-90-an. Taruhlah jabatannya manajer ataupun apa. Kalau kita lihat anak buahnya S1, dianya SMA. Betul ya? Yang dapat kerja di tahun usia 80-90-an ini kan masuk di sebuah perusahaan mungkin dari bawah dia ahli di bidangnya kemudian jadi manajer. Oke. Kemudian di tahun-tahun 2000-an dia mencari karyawan, syaratnya harus S1, manajernya harus SMA. Jadi untuk menjadi ahli dunia ini tidak perlu butuh waktu lama. Yang butuh waktu lama adalah untuk menjadi ahli akhirat. Maka kembali tadi yang kami ceritakan Bapak Ibu. Jadi semua putranya diarahkan di pendidikan agama. Pertanyaan saya, apakah pikiran orang tua kita dulu, kamu kan hidup di dunia, gak mungkin kok kamu gak nyari bekal dunia. Tapi kalau gak dibekali akhirat dan kamu saat ini hidup di dunia, ketoknya gak mungkin kita nyari bekal akhirat kalau hidup kita di dunia. Kalau gak didasari dari ilmu agama, maka agamanya dikejar. Selama kamu hidup di dunia, wis ora sak tak ajarin dunia, kowe urip nang dunia mesti kowe arep mikir piye carane urip. Maka kekayaan, harta itu betul menyenangkan dan menyelesaikan permasalahan dunia kita. Itu betul. Oke, kita bekerja, dapat uang, dapat materi, dapat motor, dapat mobil, itu betul menyenangkan dan menyelesaikan permasalahan dunia. Kalau nggak ada iman, itu cukup hanya untuk hidup di dunia. Oke? Tapi kalau ada iman dalam diri kita, kita bekerja, kita nyari uang, tetapi ya menyelesaikan urusan dunia, tapi juga ada nilai plus dibawa ke akhirat. Kalau ada ilmu agama. Kalau nggak ada ilmu agama, kita nyari bekal dunia untuk menyelesaikan urusan dunia, senang di dunia, tidak pernah berpikir bagaimana senang di akhirat. Maka kita ilmu agama, kalau ilmu untuk nyari duit, penting mana? Penting? Karena asli sudah jelas, pendek. Innal insana lafi khusr, semua manusia itu dalam kerugian. Berarti sini cuma umum profesi apapun
tingkat pendidikan apapun, semuanya berpotensi untuk rugi. Illa ladzina amanu. Nah, yang perlu adalah penerapan iman. Yang penting adalah penerapan iman. Karena ada orang yang punya harta, kemudian diberikan catatan amalnya. Dulu waktu buka puasa kita sampaikan dengan tangan kiri, dari golongan kiri. Maka apa katanya? Ma'aghna anni maliyah, hartaku tidak tidak kanggo, wis ora kanggo, duitku itu ora bermanfaat. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, kekayaanku, jabatanku semuanya hancur, hartaku tidak bermanfaat. Itu kalau kita carinya hanya dunia, kita gunakan untuk menyelesaikan urusan dunia, untuk senang-senang dunia, karena tidak ada keimanan. Maka Bapak Ibu, rusak dan baiknya seseorang itu tempatnya di iman. Di mana iman itu? Allah sampaikan al-iman hahuna, di dalam hati. Maka orang itu akan rusak badannya, seluruh jasadnya ini akan rusak ketika hatinya rusak. Kalau hatinya baik, semuanya akan baik. Maka Bapak Ibu, Ramadan ini bisa kita ambil maknanya, bisa kita maksimalkan itu hanya dengan iman. Karena manusia itu akan cenderung yakin dengan sesuatu yang sudah tampak. Kalau yang belum tampak, dia nggak yakin. Buat tadarus. Tapi kan ganjarannya juga tampak. Kita tahu kebesaran pahala tadarus itu besok di akhirat. Karena dan kita yakin dengan akhirat itu dengan apa? Dengan iman. Kalau imannya hilang, mungkin nggak kita yakin dengan akhirat. Nggak yakin. Sama seperti kita saat ini, Bapak Ibu. Kalau kita ini tidak diberikan motivasi oleh Allah ketika kamu memberikan menunjukkan seseorang kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili, maka orang yang mengerjakan, yang kamu kasih tahu dia mengerjakan, kita mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mengerjakan. Oke? Maka mending kita tidak usah ceramah, kita tidak usah dakwah, karena dakwah itu berat. Kenapa yang dikatakan berat? Ucapan itu sebelum terucap itu yang menguasai diri kita. Tadi mau saya sampaikan, kalimat itu mau kita sampaikan atau tidak, itu masih dalam kuasa kita. Tapi kalau kalimat itu sudah terucap, kalimat itu yang menguasai kita, maka sebagai mubalik itu berat. Ketika dia mengucapkan A atau B, itu dalam kuasa dirinya, kalau dia mewakili orang. Tapi kalau sesuatu itu sudah terucap, ucapan itu menguasai dirinya. Kau ngomong malam Ramadan itu butuh harus dimaksimalkan mau Quran. Nah, adalah kita di rumah sekolah lagi. Kau bisa ngomong tapi tidak bisa kan itu. Jadi ketika kita mau mengucapkan itu kuasa kita, tapi kalau ucapan itu sudah kita ucapkan, ucapan itu menguasai diri kita. Jadi kita mengucapkan ABCD itu biasanya kayak gitu. Itu kamu maka hal ini yang kadang mengganggu pikiran kita, tapi Bismillah kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Sekaligus itu menjadi motivasi pada diri kita ketika kita menasihatkan, ketika kita ceramah, ketika kita menyampaikan kebaikan, maka menjadi motivasi. Ayo kita bareng-bareng untuk memperbaiki diri. Kemudian poin yang kedua, tadi terkait Ramadan ini yang tidak bisa kita ambil maknanya, tidak bisa kita ambil kebaikannya kalau tanpa iman. Kalau tanpa iman, terus Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua tadi adalah jangan heran Bapak Ibu ketika kita melihat dunia ini diberikan kepada seseorang, karena orang kafir juga menerima itu. Nah sekarang mari kita uji hal-hal apa sih yang Allah berikan hanya khusus kepada orang Muslim, itu yang kita kejar. Yang pertama adalah sholat. Orang kafir sholat apa? Ya, maka sholatnya dijaga. Ini sebagaimana ketika ahli surga itu bertanya kepada ahli neraka, masalakakum fi saqar. Apa yang menjadikan kamu itu ahli neraka? Masalakakum fi saqar. Kemudian ayat selanjutnya apa?
lam nakum minal musallin, kami tidak mendirikan sholat wajib. Dan sholat wajib ini hanya untuk muslim, orang kafir tidak mendapatkan itu. Maka dikejar gumun bahwa itu kepada orang yang wajib sholat wajib, itu gumun sih betul. Maka kalau kita gumun tadi sekarang kita ulangi, kalau kita gumunnya kepada orang yang diberikan dunia, maka itu gumun sih salah, karena Allah memberikan dunia juga kepada orang kafir. Apa wae sing Allah berikan kepada orang kafir, amat digumuni. Oke, itu lana kuminan musallin, mendirikan sholat niki harus menjadi prioritas. Gandeng orang dikek ini namanya wong kafir, aku butuh tak maksimal. Kemudian yang kedua, lana kuminan musallin walam nut'imun miskin. Oke, nut'imun miskin, memberi makan orang fakir. Apa yang menjadikan ahli neraka itu berada dalam neraka? Ketika selama dia hidup tidak mendirikan sholat, tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Kalaupun orang kafir melakukan itu, orientasinya berbeda. Kan itu orientasinya berbeda. Ketika kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, orientasi kita adalah terkenal, viral, atau lillah. Itu yang menjadikan berat timbangan kita itu di imannya, ya, di iman. Kemudian setelah nut'imul miskin, yang ketiga ada apa? Nah, kita duduk bersama orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi ngumpulin jagongannya, nongkrongi itu dalam pembicaraan yang tidak bermanfaat, pembicaraan yang rusak. Oke. Maka waktu kajian di malam Kamis atau malam Jumat kita sampaikan, di malam Jumat Rasulullah itu senantiasa mengakhirkan salat Isya-nya, di pertengahan malam. Tetapi ketika sudah ditunggu sahabat, maka Rasulullah salat di awal waktu Isya. Dan Rasulullah senantiasa tidak suka tidur sebelum waktu Isya ini tadi yang awal. Gitu ya, kalau sekali bahasa. Di waktu sholat Isya yang pertama, kan gitu. Nah, kalau setelah Isya, awal waktu sholat Isya, berarti setelah dia pegang merah itu waktu awal Isya. Setelah sholat Isya selesai, Rasulullah senantiasa tidur, tidak begadang. Akan tetapi Imam As-San'ani menyampaikan bahwa Rasulullah pernah begadang dengan Abu Bakar, tetapi membicarakan urusan umat. Jadi ngobrol begadang ini untuk urusan umat. Kalau tidak urusan umat, kalau hanya obrolan yang tidak bermanfaat, maka Rasulullah lebih baik tidur. Nah tadi makhluk al-Qur'an tadi duduk bareng-bareng, yang dibicarakan adalah kerusakan, yang dibicarakan adalah ketidakbaikan. Ini maksudnya bisa di surah Al-Mudaththir, Mudaththir. Itu kenapa kok orang-orang itu bisa masuk ke dalam neraka? Lantan kuminan musallin, wala nut'imul miskin, wa kunna na'khudhu ma'al qaidin. Yang terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumid, ra percaya kali hari akhir. Hatta atana yakin, sampai kami wafat. Bayangkan, tidak sholat fardu selama hidup sampai dia mati. Tidak pernah memberikan makan kafir miskin sampai dia mati. Hari-harinya dihabiskan nongkrong jagungan untuk hal-hal yang tidak baik, sampai mati. Oke. Kemudian yang terakhir apa tadi? Tidak yakin dengan hari kiamat sampai dia mati. Coba bayangkan, orang kalau tidak yakin dengan hari kiamat, maka bakal masita. Sing disenangi nopo tentunya itu dilawani. Karena dia meyakini bahwa mati itu akhir dari segalanya. Dan mati kan kesulitannya. Padahal yang kita yakini, mati itu adalah awal dari segalanya. Maka Rasulullah, kalau akhirat itu hanya masa panen, gitu, maka yang penting itu nanduri. Karena akhirat itu kita nggak bisa nandur lagi. Ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah, itu masa nanduri pun rampung. Akhirat itu hanya efek apa? Efek kita hidup di dunia. Jadi di akhirat itu sa'idun am sa'idun, bahagia atau sengsara, itu hasil
tanaman kita di dunia, sehingga dunia itu penting banget. Dunia ini penting banget karena menentukan nasib kita di akhirat. Maka yang mengatakan dunia tidak penting salah ya? Salah. Dunia itu penting banget. Ketika kita sudah wafat pun tidak bisa kalau kita berusaha harus dekat dari seorang Islam, harus berpikir di perbuatan sakit, harus muji Allah di perbuatan sakit, ajak syukur perbuatan sakit. Nah, itu menjadi penting ketika kita hidup di dunia. Karena kita di akhirat itu hanya tempat memanen, tempat menentang efek daripada hidup di dunia, akibat dari hidup di dunia. Maka dunia ini penting. Kalau tadi awal kita sampaikan memang hidup di dunia, mencari bekal di dunia, untuk kesenangan dunia itu luar. Tapi kalau di situ ada plus keimanan tadi, maka mencari bekal dunia untuk menyelesaikan urusan dunia. Urusan dunia kan banyak ya, untuk sandang, pangan, papan, pendidikan dan semuanya itu kan urusan dunia. Yang mana itu tidak kita pungkiri, semuanya membutuhkan bekal dunia. Dan bekal dunia ini kalau tidak ada iman, tidak berguna untuk gampangannya bekal dunia kalau akhirat itu beda. Oke. Bekal hidup di akhirat dengan bekal hidup di dunia beda bersama ya? Beda. Kalau bekal di akhirat kamu, ketika kamu diantar ke kuburan, ya, ada 3 hal yang mengikuti, 2 pulang, 1 tinggal. Yang tinggal kamu amal soleh, yang pulang keluarganya, yang kedua hartanya, keluarga harta kabeh boleh, yang ikut dengan jasad amal soleh. Maka bekalnya hanya amal soleh kabeh. Nah, maka beda bekal hidup di dunia sama bekal di akhirat itu beda. Maka ketika kita hidup di dunia mencari bekal dunia, menyelesaikan urusan dunia, buat kesenangan dunia, maka kita orang yang rugi. Maka penanaman yang utama adalah iman. Bagaimana dunia kita cari, ya? Bagaimana dunia ini kita usahakan untuk menyelesaikan urusan dunia. Karena Islam juga tidak menyukai orang yang meninggalkan dunia. Oke, cuma kalimat yang sudah kita sampaikan, bagi umat Islam dunia ini tidak boleh. Masih ada ingat? Dunia jangan dikejar. Tapi Islam juga tidak menganjurkan untuk meninggalkan dunia. Ojo ya, ojo tinggal. Tetapi dunia untuk kita tundukkan, untuk kita taklukkan. Dengan apa? Dengan syukur dan qanaah. Nah, kemarin waktu buka puasa Bapak Ibu coba, orang yang paling kaya habis dojo saat sini itu kita mendapatkannya. Orang yang mendapatkan, ayo masih ingat? Tanggal 10 Ramadan. Yang bangun pagi dalam keadaan aman, terus sehat, kemudian hari itu ada yang dimakan pun. Itu dunia saat sini. Panjenengan mendapatkan. Gitu? Bangun pagi kamu di sini aman. Buatan dilihat-lihat cek kolektor. Buatan dilihat-lihat mau baktitil. Gitu? Coba panjenengan tangi-tangi gerikan bicaranya indah. Delik tangan di. Aman betul? Betul apa? Ketika bangun dalam keadaan aman. Gitu? Kemudian sehat. Coba panjenengan sponsor tangi subuh gerges-gerges. Gitu? Tawani sate deh, nggak ada sate untuk lelong gitu. Maka dalam kondisi aman, badan sehat, hari itu, gitu, dalam hadisnya disampaikan, hadis riwayat itu kemarin diriwayatkan, sudah, diriwayatkan Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ya barang siapa bangun pagi menemui paginya dengan aman, kemudian sehat, hari itu ada yang dimakan, maka dunia seisinya itu dalam genggaman saja. Maka jangan kalah tawakalnya dengan ayam. Bapak Ibu yang punya ayam, siapa nih? Ada? Ayam itu keluar kandang terus jangan beli pekerjaan tetap ya. Ayam burung itu nggak ada pekerjaan tetap, kok boleh makan tangan dia. Simpen metu semua kandang, gitu. Arab pulang ngomong kita bebas, dia yakin hari itu ada yang dia makan. Maka jangan kalah tawakal kita dengan burung. Burung itu bermasalah mampu sama dengan terbangnya dia yakin kok mesti aku itu makan. Gitu.
Dengan cara apa? Maka oleh rahimahullah kembali lagi bahwa iman itu penting dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang menggadang-gadang putranya untuk dunia, ternyata itu dunianya rusak. Kalau panjenengan gadang-gadang anak untuk dunia, terus kok itu dunia, itu lumrah. Oke, gadang-gadang anak untuk dunia, terus anak itu betul-betul itu dunia yang melimpah, itu lumrah. Tapi digadang-gadang dunia, tapi itu ya masuk ilmu, itu sebenarnya lumrah. Oke, maka Bapak Ibu rahimahullah, ketika iman itu yang diprioritaskan, ketika iman itu yang dinomorsatukan, maka kalau tidak dapat dunia, itu tidak begitu stres. Paling tidak dia bisa mencukupi untuk dirinya sendiri. Dan itu mungkin Allah berikan yang terbaik. Dan juga banyak yang Allah prioritaskan imannya, agamanya, Allah limpahkan dunia. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau sesuatu yang memang sudah pasti, artinya pasti baik, benar, mari kita berjuang. Ketika iman, agama dalam hal ini kita prioritaskan, insya Allah Allah tidak akan menelantarkan hidup kita jujur. Siapa yang tidak senang dengan orang yang jujur, sabar, amanah, tawadhu? Maka sejadi-jadinya dia di dunia, insya Allah dia tidak akan butuh. Maka maka mari kita balik orientasi kita. Kalau orientasi kita pengen di pensiun anak tentunya, maka mungkin hanya di pensiun dunia akhiratnya yang mesti. Tapi kalau kita ada anak pengen bapak ibu pensiun sesuk ning wis akhirat, maka imannya kita pengen di pensiun juga. Maka apakah itu mudah? Benar, karena dunia memang menggiurkan, dunia itu memang menyilaukan mata, susah. Tetapi ketika kita senantiasa mendengar nasihat, ikut pengajian, tiap hari itu dipergunakan dan dijaga, insya Allah istiqomah. Dan termasuk istiqomah itu tidak Allah berikan kepada orang kafir, dan Allah hanya berikan kepada orang. Maka itu coba besok lihat ya, orang kafir itu kalau di tempat ibadahnya di depan tempat ibadah atau di dalam. Kalau ada yang di luar, maka ibu yang di luar bisa masuk. Karena Bapak Ibu, mohon maaf jika ada ucapan yang tidak mengenakan hati. Ini dalam rangka awal sobihat, awal sobis. Semoga kita semuanya dimudahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesadaran bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Dan saya itu belum pangapunten jika ada perkataan atau perbuatan yang salah yang tidak mengenakan di hati. Ini hanya dalam rangka saling menasihati antar saudara sesama muslim. Dan kita tutup baca hamdalah dan majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha